Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E kelas B akan memberikan tutorial terkait penggunaan teknologi informasi dalam optimalisasi teknologi e-book dalam implementasi pembelajaran mendalam atau deep learning pada materi morfologi tumbuhan di era digital. Berikut tutorialnya. Baik, aplikasi yang pertama yaitu ada iPusnas. iPusnas sebagai inovasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hadir sebagai solusi digital untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lebih dari sekedar aplikasi perpustakaan biasa, iPusnas menggabungkan kemudahan akses ke ribuan koleksi buku digital atau e-book dengan fitur-fitur media sosial yang interaktif. Pengguna dapat dengan mudah meminjam dan membaca e-book kapan saja dan di mana saja, baik secara online maupun offline melalui perangkat seluler mereka. Fitur-fitur unggulan iPusnas seperti e-pustaka memungkinkan pengguna untuk bergabung dengan berbagai perpustakaan digital dan mengakses koleksi buku yang beragam. Selain itu, pengguna juga dapat berinteraksi dengan sesama pembaca, berbagi rekomendasi buku, dan memberikan ulasan melalui fitur-fitur media sosial yang terintegrasi. Dengan demikian, iPusnas tidak hanya menjadi wadah untuk membaca, tetapi juga menjadi komunitas bagi para pencinta buku. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi iPusnas. Yang pertama itu, akses aplikasi iPusnas melalui situs web atau bisa di-download melalui Play Store atau Microsoft Store. Pastikan Anda telah mengunduh aplikasi iPusnas dari situs resmi. Ikuti instruksi untuk membaca di komputer atau laptop Anda. Yang kedua, install aplikasi di perangkat Anda. Jadi yang pertama di sini kita akan mencari aplikasi iPusnas. Jika sudah muncul begini, yang pertama itu klik yang ini, terus buka aplikasi. Selanjutnya, jika sudah muncul tampilan begini, bisa menggunakan email atau kata sandi. Jika belum memiliki akun, masuk dengan akun Google Anda. Contohnya seperti ini. Jika sudah masuk, kalian bisa menjelajahi koleksi buku. Gunakan fitur-fitur untuk mencari buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori. Di sini kita akan mencari sesuai nama buku atau penulis. Selanjutnya, jika ingin meminjam buku, yang pertama akan dilakukan yaitu pilih buku yang akan dipinjam. Di sini kita memilih materi pembelajaran yaitu morfologi tumbuhan. Bisa diketik di sini, morfologi tumbuhan. Jika sudah muncul begini, kalian bisa langsung meminjamnya. Karena di sini sudah sempat saya pinjam, seharusnya di sini ini ada tulisan pinjam dengan latar warna biru. Kalian tinggal klik dan ikuti langkah-langkahnya. Jika sudah mulai keluar tanda baca, silakan klik ini, lalu isi dari buku ini akan segera muncul. Ini cara agar melihat buku tersebut dengan jelas. Kalian bisa geser ke bawah sebagai acuan pembelajaran kalian. Oke, mungkin itu saja tutor dari aplikasi iPusnas ini. Jadi, Google Lens adalah teknologi pengenalan gambar yang dikembangkan oleh Google. Teknologi ini menggunakan analisis visual berdasarkan jaringan saraf untuk memahami apa yang Anda lihat melalui kamera ponsel Anda. Dengan Google Lens, Anda dapat menelusuri dan mendapatkan informasi yang relevan tentang objek yang Anda pindai, seperti teks, gambar, produk, dan tempat. Berikut cara penggunaan Google Lens. Yang pertama, buka aplikasi Google Lens atau biasanya sudah terintegrasi dengan aplikasi Google atau Google Assistant seperti pada gambar. Selanjutnya, masukkan gambar atau upload gambar yang akan kita telusuri.
Jika sudah diupload, ambil gambar atau gunakan mode real time. Anda bisa mengambil gambar objek tersebut dengan menekan tombol rana atau menggunakan real time untuk melihat scan secara langsung. Lihat hasil pemindaian. Setelah pemindaian selesai, Google Lens akan menampilkan berbagai informasi terkait objek tersebut, seperti pada bunga mawar ini. Selanjutnya, pencapaian gambar serupa Anda akan melihat gambar-gambar serupa dari internet, seperti yang terlihat pada gambar ini. Baik, aplikasi ketiga yaitu aplikasi Canva. Canva merupakan tools aplikasi desain grafis yang dapat membantu dalam membuat, merancang, atau mengedit desain bagi pemula secara online. Desain tersebut dapat berupa desain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, bahkan presentasi. Canva dapat digunakan dalam beberapa versi yaitu web, iPhone, dan Android. Ada beberapa kelebihan Canva seperti memiliki beragam desain grafis yang menarik, bermanfaat untuk mengasah kreativitas, lebih menghemat waktu dalam desain, praktis, memiliki kualitas gambar dengan resolusi yang baik, dapat mendukung kolaborasi, bisa mendesain dengan PC atau Android, dan hasil dapat diunduh dalam bentuk JPG atau PDF. Cara penggunaan aplikasi Canva yaitu buka aplikasi atau website Canva. Akses melalui browser www.canva.com atau aplikasi Canva di HP atau di laptop. Lalu login atau daftar akun, masuk menggunakan akun Google atau email. Jika belum punya akun, klik sign up untuk membuat akun baru. Karena sudah memiliki akun, maka masuk menggunakan akun Google, lalu memasukkan kata sandi, selanjutnya pilih jenis desain untuk media belajar. Jenis desain untuk media belajar yang dipilih yaitu jenis presentasi. Nah, setelah masuk, lalu gunakan fitur elemen atau upload untuk menambahkan ilustrasi. Nah, sekian dari cara penggunaan Canva. Keempat, ada aplikasi Google Classroom. Google Classroom atau dalam bahasa Indonesia yaitu ruang kelas Google adalah suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Selain itu, Google Classroom bisa menjadi sarana distribusi tugas, submit tugas, bahkan menilai tugas-tugas yang dikumpulkan. Cara penggunaan aplikasi Google Classroom yang pertama yaitu web. Tekan ikon titik di samping profil Google Chrome, kemudian pilih ikon Classroom. Kami mengarah kepada Google Classroom. Di sini karena kami sudah sempat login, kita log out dulu. Baik. Langkah yang ketiga yaitu login akun Google. Masukkan alamat email dan kata sandi akun Google yang akan digunakan untuk Classroom. Kami menggunakan
email untuk mengakses Classroom. Selanjutnya, kita sudah masuk kepada Google Classroom. Langkah keempat yaitu bergabung dengan kelas. Tekan ikon tambah di sudut kanan atas. Langkah kedua, pilih gabung ke kelas. Langkah yang keempat, langkah yang ketiga, masukkan kode kelas dari guru lalu klik gabung. Masukkan setelah masukkan kode akses, tekan ikon gabung. Dan kelima, akses materi di tugas kelas. Setelah itu, yang terakhir melihat materi. Materi akan terbuka di jendela peramban. Terima kasih. Selanjutnya, masuk ke website Grammarly. Selanjutnya, klik yang paling atas. Selanjutnya, klik di titik 3 pojok kanan atas untuk mendaftar. Lalu, masuk dengan mendaftar menggunakan email pribadi, paspor, dan nama. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan sebuah email yang berisi 6 digit kode untuk memvalidasi email pengguna, memilih kebutuhan penulisan, dan menjawab beberapa pertanyaan tentang tim yang bersifat opsional. Setelah memasukkan kode, kita menunggu beberapa menit untuk verifikasi email. Tampilan di layar menandakan bahwa kita sudah berhasil verifikasi. Selanjutnya, klik berikutnya. Selanjutnya, pilih dokumen yang akan kita identifikasi kesalahan ejaannya. Selanjutnya, tunggu beberapa saat untuk Grammarly menerjemahkannya. Selanjutnya, masukkan file yang akan diidentifikasi kesalahan ejaannya. Tunggu beberapa saat, lalu Mendeley akan mendeteksi beberapa kesalahan kata. Kata yang digarisbawahi merupakan kata ejaan yang salah. Aplikasi yang pertama yaitu Microsoft Word. Microsoft Word adalah bagian dari Microsoft Office berupa perangkat lunak pengolah kata yang sangat diandalkan dalam operasi sistem Windows. Menawarkan kemudahan penggunaan dan antarmuka grafis yang kaya akan variasi gaya huruf. Pengguna dapat mengakses berbagai perintah melalui menu, toolbar, dan kombinasi mouse dan keyboard, menjadikannya alat pengolahan kata paling canggih saat ini. Cara penggunaan aplikasi
Yang pertama, membuka Microsoft Word melalui menu Start atau Windows. Klik tombol Start atau ikon Windows di pojok kiri bawah layar. Ketik Word di kotak pencarian. Klik aplikasi Microsoft Word yang muncul melalui ikon desktop jika ada. Klik 2 kali atau double klik ikon Microsoft Word di desktop Anda. Membuat dokumen baru. Setelah Microsoft Word terbuka, Anda akan melihat layar awal. Untuk membuat dokumen kosong, klik dokumen kosong atau blank dokumen. Anda juga dapat memilih tempat yang tersedia jika Anda ingin membuat dokumen dengan format tertentu, misalnya resume, surat, atau brosur. Mengetik, klik di area kerja lembar putih di tengah layar dan mulailah mengetik. Memformat teks, pilih teks yang Anda format dengan mengklik atau menyeret kursus di atasnya menggunakan tab. Gunakan tab beranda atau home di bagian atas layar untuk memformat teks. Mengubah font atau jenis huruf dan ukuran font, membuat teks bold, miring atau italic, atau bergaris bawah atau underline. Mengubah warna teks, mengatur perlahan teks pada kursor ini. Angka kelima, pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. Yang keenam, menyisipkan elemen. Bisa menyisipkan elemen gambar atau pictures. Langkah ketujuh, menyisipkan bentuk dan grafis pada tab insert. Yang kedelapan, menyimpan dokumen atau tab atau klik tab file di pojok kiri atas layar. Pilih save atau simpan sebagai save as. Pilih lokasi penyimpanan di komputer Anda, beri nama file dokumen Anda, dan klik save. Udah. Dalam pembelajaran biologi, e-Pusnas dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa sebagai sumber referensi buku digital yang memuat teori-teori biologis seperti morfologi tumbuhan. Melalui e-Pusnas, siswa dapat mengakses buku pembelajaran tambahan secara legal dan gratis. Saat membaca buku di e-Pusnas untuk menerjemahkan istilah-istilah biologi yang sulit atau mencari informasi visual tambahan tentang jenis-jenis tumbuhan. Mereka juga bisa menggunakan Google Lens untuk mengidentifikasi tumbuhan di lingkungan sekitar sebagai contoh nyata. Google Lens digunakan saat kegiatan praktik lapangan, misalnya untuk mengenali jenis tumbuhan dengan cara memindai gambar menggunakan kamera. Informasi hasil identifikasi dari Google Lens kemudian bisa diolah menjadi materi visual, seperti infografis morfologi atau siklus hidup makhluk hidup dengan bantuan Canva.
Canva mempermudah siswa dan guru dalam membuat media pembelajaran yang menarik, seperti poster, diagram, atau presentasi PowerPoint yang mendukung pemahaman konsep biologi. Seluruh tugas, media visual, dan hasil laporan siswa dapat dibagikan dan dikelola melalui Google Classroom, yang menjadi ruang belajar virtual untuk mengumpulkan tugas, berdiskusi, dan memberikan umpan balik. Keterkaitan semua aplikasi ini terletak pada peran kolaboratifnya dalam proses pembelajaran biologi yang interaktif, ilmiah, dan terintegrasi. Yang pertama yaitu IPUSNAS sebagai sumber informasi. Yang kedua, Google Lens sebagai alat eksplorasi lapangan. Yang ketiga, Canva sebagai penyajian visual. Dan yang keempat itu Google Classroom sebagai platform pengelolaan pembelajaran. Baik, mungkin dari beberapa yang telah dipaparkan mengenai tutorial yang dipakai pada pembelajaran mendalam untuk teknologi informasi, yaitu dapat disimpulkan bahwa kami menyoroti potensi optimalisasi teknologi e-book dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam atau deep learning pada materi morfologi tumbuhan di era digital. Penggunaan e-book yang dirancang dengan kriteria interaktivitas tinggi, integrasi konten mendalam, fasilitas pembelajaran mandiri dan personalisasi, desain antarmuka yang user-friendly dan aksesibel, serta integrasi dengan strategi pembelajaran mendalam dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Selain itu, laporan ini juga mengidentifikasi dan menganalisis beberapa aplikasi teknologi informasi seperti IPUSNAS, Google Lens, Canva, dan Google Classroom yang relevan dalam mendukung pembelajaran biologi dan penyusunan karya ilmiah. Pemanfaatan teknologi informasi melalui berbagai aplikasi modern memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran biologi dan penyusunan skripsi.